Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Spiritual Mogokerso ya. Oke, ini sedikit cerita ya. Barusan saya itu dapat kiriman video dari teman saya yang pada intinya membahas tentang doa yang tidak terkabul. Video itu video seorang ustadz, saya lupa ya namanya ustadz siapa itu. Ceritanya beliau ini ditanya oleh seseorang kenapa ada orang itu sudah berdoa bertahun-tahun tapi ternyata masih belum terkabul. Apa yang menghalangi doanya tidak terkabul? Ternyata jawaban Ustadz itu, Ditanya jamaah, Ustadz, kenapa doaku tidak jabah? Tidak pernah dikabulkan doaku, Ustadz, padahal 4 tahun mak berdoa. Saya tanya, merokok ki? Merokok kau, Ustadz. Itu sebabnya tidak dijabah doa tak. itu saya sendiri kaget ya. Ya artinya kaget itu bagi saya tidak sesuai dengan hakikat kemahakuasaan Tuhan yang tidak dapat dibatasi atau dihalangi oleh apapun ya. Dan apa? Gusti Allah kok maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Enggak mungkin Tuhan memberikan sesuatu hal, memberikan rezeki, memberikan apapun kepada makhluknya itu masih disandarkan kepada makhluk. Jangankan cuman karena rokok ya. Kalau karena rokok saja doa tidak dikabulkan ya otomatis orang yang seumur-umur itu enggak pernah berbuat baik ibaratnya, penuh dengan selama hidupnya penuh dengan dosa dan maksiat, ya otomatis malah nggak mungkin doanya dikabulkan. Dia mau bertobat nggak bisa, minta ampunan nggak bisa. Karena apa? Karena tidak dikabulkan. Alasannya karena dirinya penuh dengan dosa dan maksiat. Ya, kok sadis teman, kok lemah teman, cuman rokok kok iso ngalang-ngalangi terijabahnya doa. Mosok Gusti Allah kalah karo rokok? Masa Tuhan kalah sama rokok? Nggak mungkin kan? Apalagi cuman rokok ya. Nggak usah lah terlalu ini ya, terlalu ekstrim membicarakan rokok itu begini haram begini begitu, nggak usah. Karena hukum merokok itu sampai sekarang pun nggak ada yang pasti kok, apakah haram atau halal, masih khilaf. Kalau Anda tanya bagi orang yang ini ya, bukan orang yang merokok atau tidak ya, tapi bagi mereka yang meyakini bahwa rokok itu haram ya haram. Tapi banyak juga para ulama kiai yang meyakini, memiliki pendapat pemahaman bahwa rokok ini tidak haram, ya enggak haram. Sama-sama tokoh agama, sama-sama tokoh masyarakat, sama-sama seorang ulama, kiai, ustadz, banyak yang berbeda pendapat. Dan mereka atau keduanya itu sama-sama punya dasar yang kuat. Jadi nggak ngawur. Makanya jangan kita sebagai manusia awam nggak usah ikut-ikutan langsung menghakimi ya, langsung menjustifikasi sesuatu hal itu haram atau apa, nggak usah. Ya kembali ke itu tadi ya, saya dapat kiriman video tadi. Untuk teman-teman, bukannya saya mempengaruhi atau apa ya, ini kan juga pendapat saya sendiri juga ya. Kalau bagi saya Tuhan tidak bisa dibatasi atau dihalangi oleh apapun. Ketika menghendaki sesuatu terjadi ya terjadi. Jangan seorang perokok, seorang peminum pemabuk pun ketika ia berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, bisa saja Allah mengabulkan, Tuhan mengabulkan. Kan sekehendak Dia, karena Dia yang Maha Kuasa. Kalau hanya karena merokok Tuhan tidak mengabulkan, ya begitu kecilnya Tuhan, begitu lemahnya Tuhan, kan gitu ya. Kita ambil sisi positifnya saja, kita mengambil pelajarannya, bukannya menyalahkan ya,
bukannya terus saya menyalahkan 100%, tapi gini ya, masing-masing orang tuh punya kelasnya sendiri-sendiri. Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ya tinggal keilmuannya, pemahamannya sampai di mana, di kelas mana kan gitu. Jadi ya nggak ada yang salah, semuanya hanya proses kok. Dan suatu saat juga bisa jadi dia akan ketika sudah mencapai pemahaman yang lain, memperoleh pengetahuan yang lain, dia bisa saja mengatakan sebaliknya. Nggak apa-apa, merokok nggak apa-apa, nggak akan menghalangi terkabulnya doa. Ini juga saya jadi ingat ketika Kiai Jamaluddin Tambak Beras itu kan pernah sowan ke gurunya ya, ke kiainya yaitu Syekh Abdul Jalil yang punya pondok Peta itu Pesulukan Toreko Agung di Tulungagung. Nah, dia mengajak Kiai Jamaluddin itu mengajak santrinya sowan silaturahmi. Sebelum itu santri ini sudah sering mendengar cerita dari Kiai Jamaluddin bahwa Romo Yai Abdul Jalil itu seorang wali. Nah, begitu sampai di dalamnya, di rumahnya, di kediamannya, Kiai Abdul Jalil itu ngerokok terus habis nyambung. Saya nggak ceramah, nggak apa ya. Nanti mohon untuk tidak komentar masa berbicara soal agama kok pakai rokok. Nah itu berarti nggak memahami. Nah ketika di kediamannya Romo Yai Abdul Jalil itu Kiai Abdul Jalil itu ngerokok terus habis nyambung kan gitu ya. Melihat Kiai Abdul Jalil seperti itu, santri ini kerentak batin, katanya wali, katanya orang alim, tapi kok rokoknya kok ngebut gitu. Itu santri itu berbicara di dalam hati ya, nggak diutarakan secara lisan. Seketika juga spontan itu langsung Romo Yai Abdul Jalil itu ngendikan atau berbicara sama Kiai Jamaluddin, gini Jamal, lebih baik orang merokok tapi selalu ingat Allah, selalu ingat Sang Pencipta yang menciptakan segalanya, bahkan yang menguasakan siapapun membuat rokok dapat merasakan kenikmatan Tuhan yang ditaruh di dalam rokok sehingga dapat mensyukuri. Atau pada intinya rokok tapi selalu ingat Allah itu lebih baik daripada orang yang tidak suka orang merokok, membenci orang rokok, ngerasani wong ngerokok, padahal lupa Allah, lupa dengan Tuhan, gitu. Nah, kaget juga si santri ini karena dia merasa itu tadi ya, dia baru batin saja. Nah, Kiai Abdul Jalil sudah tahu sehingga perlu menjelaskan itu. Tapi ya memang nggak secara langsung terhadap si santri itu. Memang begitulah kalau seorang kiai itu, seorang wali itu ya dia nggak akan ini ya, istilahnya masih menjaga perasaan, menjaga ya, kalau itu tadi kan menjaga si santri ini agar tidak ini ya langsung merasa tersinggung atau apa kan gitu. Oke, jadi gitu ya video kali ini saya hanya tadi menyampaikan bahwa untuk teman-teman nggak usah takut doanya tidak terkabul hanya gara-gara merokok. Oke, bebas, tidak apa-apa. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.